Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati hari baru. Anugerah Tuhan tentu juga menyertai kita di hari baru ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya saudara, mari kita merendahkan diri terlebih dahulu. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan menyertai kita berjalan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kembali akan menyapa kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian pembacaannya saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah perhatikan prosesnya. Ini yang akan kita renungkan. Diana Rankin, dia pernah berkata seperti ini. Daripada berpikir tentang di mana dirimu berada, pikirkanlah di mana kamu ingin berada. Karena dibutuhkan kerja keras selama berminggu, bulan, bahkan tahun untuk meraih kesuksesan semalam. Ini yang diungkapkannya saudara. Kita akan coba melihat kisah dari Gary Spears. Gary Spears ini saudara seorang petualang dari White Lake, Minnesota, Amerika Serikat. Dia pernah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupannya, di mana dia pernah menaklukkan Samudra Atlantik hanya dengan perahu layar yang berukuran 10 kaki dalam waktu 45 hari saja. Kejadian ini tentunya spontan membuat namanya sangat terkenal di kalangan para petualangan samudra. Apa yang membuat tiba-tiba dia populer? Apakah karena ide hebat itu muncul begitu saja dalam dirinya, lalu dia melakukan dan kemudian beruntung dan dikenal oleh banyak orang? Sesungguhnya saya yakin tidaklah demikian saudaraku. Tetapi Gary dia bekerja keras. Dia merencanakan usahanya. Dia berkorban dan dia belajar selama 3 tahun untuk membuat sebuah perahu yang layak ditumpangi dalam petualangan itu. Dia tidak hanya menghabiskan uang, tetapi dia juga mengorbankan waktu luangnya selama 3 tahun itu demi untuk pencapaian keinginannya, pencapaian cita-citanya saudara. Dia juga harus merencanakan semuanya dengan matang, merencanakan semuanya dengan baik, tidak asal-asalan. Ya, itu mulai dari menetapkan rute yang harus dia tempuh sampai kepada termasuk memperhitungkan jumlah makanan yang harus dia bawa, jenis makanan yang harus dipersiapkan, pakaian, air dan perlengkapan-perlengkapan ya berikutnya dia harus persiapkan secara baik, dipersiapkan secara matang. Dan memang luar biasa saudaraku, ya, persiapannya itu sungguh-sungguh matang dan terencana. Luar biasa. Dan tidak heran jika dia bisa melakukan ekspedisi itu dengan baik, karena memang telah ditopang oleh perencanaan-perencanaan yang matang dan baik. Walaupun memang dia pasti menghadapi tantangan yang banyak sepanjang perjalanan. Ada ombak yang dahsyat, ada mungkin cuaca yang tidak bersahabat dan seterusnya. Tetapi karena persiapan yang matang yang dibuatnya tadi, dia tidak lagi terlalu dipusingkan dengan tantangan itu. Dia sudah bisa fokus kepada tujuan yang harus dia capai. Itulah manfaat dari persiapan itu dimatangkan, dibuat secara baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sering kita tertarik. Saya ingin katakan ini,
Betapa sering kita senang ketika kita melihat kesuksesan seseorang dalam hidup mereka. Jangan terkecoh saudaraku. Kebanyakan kita berpikir betapa beruntungnya orang itu. Kan seperti itu saudara. Atau kita mungkin berkata, enak sekali orang itu ya. Dan seterusnya. Ya, enak sekali dia. Baru berusaha sedikit tapi langsung berhasil. Karena kita terfokus kepada pencapaiannya, saudaraku. Keberhasilannya, keberuntungannya. Saya ingin membuka pola pikir kita pada pagi hari ini. Padahal kita tidak tahu berapa banyak harga yang telah mereka bayar, berapa banyak kegagalan yang sudah mereka lalui, berapa banyak penolakan yang telah mereka terima, dan berapa banyak uang serta waktu yang sudah mereka korbankan untuk itu. Ya, kita hanya senang melihat hasil mereka, tetapi kita lupa bahwa hasil yang mereka capai itu adalah ya buah dari sebuah proses yang sudah mereka lalui. Bukankah kita sering seperti itu saudara? Itu sebabnya firman Tuhan hari ini menyapa kita dan berkata kepada kita, mengingatkan kita, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada pergumulan, akan selalu ada masalah ketika kita menghadapi proses kehidupan ini. Tetapi demi sebuah pencapaian cita-cita, tetapi demi sebuah pencapaian kerinduan impian kita, maka kita akan merasa bahwa penderitaan itu bukanlah sebuah masalah. Dikatakan penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal, karena fokus kita tertuju kepada tujuan akhir yang ingin kita capai, saudaraku. Ada sebuah proses yang kita hadapi di sana. Karena itu ingatlah saudaraku, keberhasilan besar selalu memerlukan persiapan yang besar juga. Ini untuk mendorong kita pagi ini. Jika kita ingin meraih kemenangan besar, dibutuhkan saudaraku persiapan, perencanaan, bahkan pengorbanan yang besar juga. Tidak ada yang asal-asalan saudaraku. Jadi kalau kita melihat orang lain sampai kepada titik puncak keberhasilan mereka, janganlah hanya membayangkan betapa beruntungnya mereka yang berhasil itu. Kan begitu saudara. Tetapi pikirkanlah betapa banyak pengorbanan yang sudah mereka investasikan untuk hal itu. Sudah berapa banyak sebenarnya mereka berkorban, menginvestasikan ya segala sesuatu untuk itu. Lalu supaya kita termotivasi, jika kita telah mengetahui hal itu, ikutilah jejak mereka yang mau mempersiapkan segala sesuatu dengan baik demi keberhasilan itu, yang mau membuat perencanaan yang matang, yang mau ya mengorbankan segala sesuatu dengan baik demi untuk keberhasilan itu. Ikuti jejak mereka. Jadi jangan tergiur hanya dengan melihat hasil yang mereka gapai, tetapi belajar, mengerti, pahami bagaimana proses mereka menggapai itu. Buat itu menjadi sebuah pembelajaran, memotivasi hidup kita supaya kita juga bisa semakin giat dan semakin mampu menggapai segala impian kita juga, dan kita bisa berhasil, saudaraku. Saya yakin niscaya ketika kita benar-benar mengikuti jejak yang baik seperti itu, kita pun akan segera mengikuti langkah keberhasilan mereka. Ini yang menarik, saudaraku. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang saudara impikan pagi ini, dalam kesempatan ini, di hari ini. Ya, saya tidak tahu apa yang ingin saudara capai di hari ini, dalam segala aktivitas, pergumulan kehidupan, dan segala pekerjaan yang saudara lakukan hari ini. Saya tidak tahu apa yang ingin saudara capai di sana. Ya, saya hanya ingin menyampaikan lewat kebenaran ini, Tuhan ya kiranya mengajar kita semuanya, mengajarkan kepada saudara pagi ini, supaya mari sebelum melaksanakan aktivitasmu di hari ini, buatlah persiapan yang baik dan matang. Sebelum melakukan segala sesuatu yang akan saudara kerjakan hari, janganlah terburu-buru melakukannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan perencanaan yang baik. Lakukan segala sesuatu dengan baik dan terencana. Lalu Tuhan akan menolong saudara
menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya, dan memberkati segala pencapaian saudara di hari ini. Itulah yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Tuhan menolong kita sehingga langkah keberhasilan yang disampaikan oleh firman ini kita ikuti. Tuhan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dalam segala hal di sepanjang hidup kita, di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang menyapa kami pagi ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkannya supaya kami termotivasi untuk menjadi pribadi yang dapat mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukannya. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka, yang berputus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan bagi mereka. Hamba juga tetap berdoa bagi umat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan doa ini, yang sedang terbelenggu dengan sakit penyakit. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu, berkati mereka semuanya, dan pulihkan penyakit mereka sehingga mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan hari ini, buka mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang belajar beri mereka semangat belajar, yang ujian diberkati Tuhan, yang merencanakan melanjutkan pendidikan pun Tuhan buka jalan bagi mereka, yang sedang menyelesaikan pendidikan mereka dalam perguruan tinggi Tuhan berkati. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan di pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini, karena mereka mendapatkan berkat rezeki yang baik. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan. Ajar mereka untuk bersyukur dan penuhkan sukacita mereka semuanya dalam nama Tuhan. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang sedang mendengarkan renungan doa ini. Mereka sedang terbelenggu dengan pergumulan persoalan kehidupan yang berat, baik pribadi, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, dan seterusnya. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Izinkan hamba berdoa memberkati mereka Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan selalu, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar-benar rindu didoakan, hubungi kami saudara, ada nomor telepon yang tertera di layar saudara. Hubungi kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan renungan ini, supaya ada banyak juga orang yang bisa menonton, dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan saudara. Karena saya tahu ada banyak orang-orang yang merindukan berkat Tuhan pagi ini. Bagikan kepada mereka. Jangan tahan hanya di tangan saudara-saudara. Mari kita bersama mengembangkan pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan dan untuk sukacita bagi kita semuanya. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKB Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.